Prinsip P5 itu holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan eksploratif. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa itu adalah prinsipnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kalau holistik udah tau lah ya, utuh. Tadi udah dari tadi dibilang utuh gitu ya. Jadi memahami anak itu harus utuh dan menyeluruh. Nggak bisa parsial, nggak bisa terpisah-pisah hanya cuman, dia itu cerewet. Nggak bisa kayak gitu. Harus ngerti bagaimana si anaknya ini. Dalam konteks perancangan, dalam konteks P5 gitu Bapak Ibu, kerangka berpikir holistik itu mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat nih, misal tema bangunlah jiwa raga. Apakah ini dimensinya udah masuk atau belum? Lalu kontekstual, sesuai dengan kebutuhan dan bagaimana prinsip kontekstual ini melekat pada anak-anak di kegiatannya, pengalamannya dihadapi keseharian. Misal ngomong sampah, ya udah ngomong sampah aja, jangan sampai P5-nya ngomongin sampah nih. Terus kegiatannya fashion show, ternyata yang dibuat adalah plastik yang baru. Ini harus saya tekankan lagi. Kalau plastik yang baru digunakan lagi untuk P5 gitu ya, digunakan untuk pameran gitu ya. Lalu kemana bermuaranya plastik ini? Jangan-jangan malah yang sebelumnya belum ada plastik, malah ini nambah plastik baru gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan juga, keberlanjutannya Bapak Ibu. Berpusat pada peserta didik, bagaimana anak-anak memahami secara utuh. Bukan mencari plastik yang baru terus dihias, tapi plastik yang lama inilah dimanfaatkan gimana caranya. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Eksploratif itu akan digunakan oleh anak-anak untuk P5. Bagaimana kita memberikan semangat untuk ruang dan waktu ya, untuk melihat gitu bagaimana proyek ini memiliki area eksplorasi yang lebih luas lagi dari segi jangkauan materi, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajarannya. Nah Bapak Ibu, dokumentasi, jadi kayak gini, kalau Bapak Ibu merasa dokumentasi kegiatan proyek profil itu seperti apa sih? Dimulai dari jurnalnya Bapak Ibu. Jurnal pendidik ada sendiri, jadi Bapak Ibu merekam prosesnya tiap hari anak-anak ngapain aja dari langkah-langkah dari kegiatannya hari ini ngapain, yaitu jurnal untuk pendidiknya, untuk gurunya. Selanjutnya prinsip menyusun jurnal itu menunjukkan perkembangannya dari asesmen formatifnya. Jadi kita mencatat menunjukkan perkembangan individu peserta didiknya yang sebelumnya belum mau berkelompok nih, ternyata sekarang udah mau kolaborasi, atau yang sebelumnya sudah tidak mau berkelompok. Terus selanjutnya dia itu mulai diajak temennya. Jadi maunya kalau ada yang ngajak, nah itu juga dicatat. Nah, menjadi alat refleksi secara berkala. Apa sih yang kurang dari kita untuk memfasilitasi anak-anak? Apa sih yang kurang dari anak-anak yang mungkin belum sampai gitu materinya, belum sampai nih kegiatannya. Selanjutnya observasi berkelanjutan. Pendidik melakukan observasi perkembangan kompetensi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi kegiatan, bukan hanya di foto-foto, di video, di-upload di Instagram. Tidak hanya itu Bapak Ibu, boleh kok di-upload di Instagram untuk branding sekolah, untuk branding P5-nya, tapi juga harus ada portofolionya. Portofolio yang kedua adalah peserta didik mereka sendiri, yang mungkin kalau di sekolah saya dulu di awal-awal dibantu menyimpan wali kelas untuk proyek pertama. Proyek kedua mereka mulai menyimpan sendiri, udah punya map sendiri di dalam kelas, udah punya bagaimana menyimpan kalau tugasnya berkelompok gitu, udah ada map untuk kelompok. Oh kalau tugasnya ini individu, ada mapnya mereka sendiri. Jadi mereka udah tahu, mendorong mereka untuk mandiri dalam melihat bahwa oh ini tugasku, aku masukkan sendiri. Awal-awalnya perlu banget dikasih tahu dulu, ayo nak dimasukkan ke sini, ayo nak. Tapi lama-kelamaan mereka akan terbiasa, akan malah bertanya, Bu ini dimasukkan ke map kita atau dibawa dulu sama Bapak Ibu guru, Bapak Ibu fasilitator untuk dicek kayak gitu. Jadi sekarang sudah malah tambah mereka yang bertanya. Gitu, kadang malah di alurnya kita lupa gitu untuk menyertakan penjelasan langkah-langkahnya bahwa nanti disimpan anaknya sendiri gitu. Nah ternyata di kelas ditanyakan gitu. Akhirnya itu menjadi diskusi Bapak Ibu guru di sekolah. Oh ternyata anak-anak semakin memahami ketika itu sudah dibiasakan untuk merespon hal-hal yang sederhana seperti itu. Nah Bapak Ibu, prinsip-prinsip portofolio yang dilakukan untuk murid gitu ya,
bukan terhadap jadi dilakukan oleh murid gitu, bukan terhadap peserta didik. Jadi peserta didik ini berperan aktif dalam memilih hasil kerja yang akan dimasukkan ke portofolio. Dia yang tahu sendiri nih. Tapi Bapak Ibu lagi-lagi dilatih dulu, bukan langsung anak-anak tahu. Dimasukkan nak ya kayak gitu, apalagi yang SD dimasukkan dulu ya nak ya gitu. Yang SMP saja saya itu masih sering kayak ayo udah dimasukkan belum, dicek dulu gitu ya. Dari hal-hal yang terbiasa ini anak-anak akhirnya udah tahu nih gitu. Nah, merupakan hasil kerja yang menunjukkan kemampuan anak secara jelas. Hasil kerjanya jelas gitu ya. Hasil kerjanya merupakan hasil kerja peserta didik yang menunjukkan tujuan kegiatannya, kompetensi yang dituju tuh ngapain sih. Nah, contoh alat asesmen project profile itu adalah rubrik Bapak Ibu. Mengapa menggunakan rubrik dalam project profile? Saya selalu menggunakan why gitu ya. Kenapa sih gitu. Nah, kalau bagi pendidik itu rubrik yang efektif dapat mengurangi waktu yang dihabiskan pendidik untuk menilai karena sudah ada deskripsi yang jelas untuk menjadi acuannya gitu. Jadi deskripsi ini memastikan konsistensi objektivitas dalam nilai sehingga mengurangi ketidakpastian atau keluhan tentang nilai. Jadi kita udah punya data nih. Oh, anak-anak itu rubriknya seperti ini loh kayak gitu. Nah, contoh alat assessment project profile rubrik ini gitu ya bagi murid itu adalah memberikan pemahaman ke murid, pemahaman yang jelas mengenai ekspektasi suatu tugas. Jadi, oh kalau aku nggak berkembang itu karena apa sih? Oh karena aku nggak mau kelompokkan nih sama teman-teman. Oh, ternyata aku belum bisa kolaborasi. Jadi anak-anak bisa reflektif sendiri. Jadi berarti untuk mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri menggunakan rubrik yang ada gitu. Rubrik yang dipakai sebagai acuan pemberian umpan balik juga. Jadi anak-anak juga sudah terbiasa. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk membuat rubrik yang efektif untuk P5 ini ya, untuk project profile, kita sebutnya project profile gitu ya Bapak Ibu. Daripada penguatan project profil Pancasila gitu kelamaan ya, project profil gitu ya. Jumlah kriteria tingkatan kualitas performa itu ada 3 sampai 5 kualitas performa dari 2 performanya. Jadi deskripsi yang jelas. Jadi mulai dari kan ada mulai berkembang, sudah berkembang itu anak-anak sampai titik mana sih ya. Nah, nanti dideskripsikan yang jelas dapat dibedakan antara tingkatan memiliki kriteria dan deskripsi rinci gitu ya. Sesuai dengan tingkatannya. Jadi hal yang membuat memenuhi mulai berkembang tuh anak-anak sampai mana sih? Kalau dikatakan sedang berkembang, anak-anak tuh sampai mana? Oh, berkembang sesuai harapan itu yang dinamakan berkembang sesuai harapan. Oh, kalau berkolaborasi dia memang tahu nih harus berkelompok itu ngapain aja diskusi itu. Gak perlu dikasih tahu diskusi dulu di ini. Tapi dia cukup mengetahui temanya hari ini kita akan berdiskusi tentang suatu hal gitu, tentang sampah. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, kalau mereka masih ngobrol sendiri, kayaknya belum bisa dikatakan berkembang sesuai harapan gitu ya. Dan anak-anak tahu, kemarin mungkin karena coba ditanya, dia akan menjawab apa enggak gitu ya. Pasti mereka akan tahu kok sejauh mana capaiannya dia. Selanjutnya, deskripsi yang mudah untuk observasi ini Bapak Ibu. Rubrik yang dibuat itu mempermudah penilaian dan menjaga penilaian tetap objektif. Jangan sampai kita ada dilema etis karena si anak ini sering banget nih gitu sering banget nih dekat-dekat dengan kita terus kita kasih nilai yang bagus. Enggak, tapi lebih karena performa si anak ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini semuanya gitu ya sudah sangat objektif untuk menilai anak-anak gitu ya. Jadi perlu banget penjelasan kriteria dari nilainya, penjelasan juga dari deskripsinya, deskripsi dari berkembang sesuai harapan itu seperti apa, gitu Bapak Ibu.